Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C023024. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Densiki Akuntansi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum benda dan permasalahannya dan e-commerce, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang hukum benda dan permasalahannya dan e-commerce. Apa itu hukum benda? Hukum benda adalah bagian dari hukum harta kekayaan atau Vermogenskrit. Nah, hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Dalam sistematika, ilmu pengetahuan hukum harta kekayaan diatur dalam buku 3 yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan, yaitu yang pertama itu ada hukum benda. Hukum benda yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya, hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati. Terus yang kedua itu ada hukum perikatan. Nah, hukum perikatan itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan yang bersifat kesehatan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi atau pemenuhan sesuatu dan pihak yang lain wajib memenuhi suatu prestasi. Selanjutnya, apa itu hukum benda? Oke. Hukum benda adalah hukum yang mengatur atas benda. Lebih lanjut, klasifikasi tertentu secara asas-asas umum yang mengatur hukum benda. Simak selengkapnya. Yang pertama itu ada benda berwujud dan tidak berwujud, pasal 503 KUH Perdata. Terus yang kedua itu ada benda bergerak dan tidak bergerak, pasal 504 KUH Perdata. Nah, yang ketiga ada benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, pasalnya 505 KUH Perdata. Lalu yang keempat ada benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, pasal 1334 KUH Perdata. Dan yang kelima, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, pasal 537, 1444 dan 1445 KUH Perdata. Nah, asas-asas hukum benda. Sri Sudewi MS kemudian melanjutkan bahwa terkait hukum benda adapun 10 asas-asas umum yang mengaturnya. Adapun asas hukum benda menurut Sri Sudewi Matchun Sofwan adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan hukum memaksa atau Duigendrecht. Suatu benda hanya dapat diadakan hak kebenarannya sebagaimana disebutkan dalam undang-undangan. Yang kedua dapat dipindahkan. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Lalu ketiga ada asas individualitas. Objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain yang ditentukan, baik jenis dan jumlahnya. Nah, kita masuk ke e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara elektronik atau internet. E-commerce juga bisa diartikan sebagai berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas. E-commerce ditunjang oleh platform seperti situs web, aplikasi seluler, atau pasar online. Manfaat e-commerce itu sendiri, yang pertama jangkauannya yang luas. Terus yang kedua unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Nah, yang ketiga memproses transaksi dan pengiriman dengan cepat dan mudah. Lalu yang keempat itu dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Dan yang kelima bekerja dari mana saja. Baiklah, mungkin cuma itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan karena saya juga belum mengerti sepenuhnya tentang hukum benda dan permasalahannya dan e-commerce. Jika ada kesalahan kata ataupun menyinggung kata,
Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa sedikit membantu teman-teman tentang pemahaman aspek hukum yang ada di Indonesia. Saya Florentina Sitompul mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.